Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas penyertaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami menyadari Tuhan bahwa keberadaan kami sampai detik ini semua itu karena kasih karunia Tuhan. Maka kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua dan dapat menuntun setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini adalah hidup dalam terang. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang yang hidup dalam terang bukan tampak dari pengakuannya, tetapi bagaimana ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seandainya pun ia rajin beribadah setiap minggu, rajin melayani, dan rajin mengadakan ibadah keluarga, belum dapat dipastikan bahwa ia hidup dalam terang. Mungkin ia hanya melakukan semuanya itu secara rutin. Namun seorang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan sudah dapat dipastikan bahwa ia hidup dalam terang. Seorang yang hidup dalam terang, hidupnya telah disucikan oleh darah Kristus Yesus. Ia bersekutu dengan Allah karena Allah adalah terang, dan di dalam dirinya sama sekali tidak ada kegelapan. Ia hidup dalam terang bukan karena kebaikan dan kemampuan sendiri untuk hidup suci. Sebaliknya, ia menyadari sebagai manusia yang berdosa dan mengakuinya di hadapan Allah serta minta pengampunan. Dengan demikian, hidupnya menjadi suci. Jadi, adalah tidak benar bila ada seorang mengatakan telah hidup dalam terang dengan alasan ia tidak berbuat dosa, padahal semua manusia berdosa. Ia yang mengaku hidup dalam terang berarti mengakui bahwa ia hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan Kristus tinggal di dalam hatinya. Bila ia mengatakan tidak berdosa berarti ia telah menipu dirinya sendiri, membuat Yesus menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Inilah kontradiksi di dalam dirinya bila ia mengaku Kristus di dalam hidupnya. Pasti Kristus dan firman-Nya membongkar dosa sehingga ia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Mungkinkah seorang yang hidup dalam kebenaran tanpa menyadari terlebih dahulu keberdosaannya di hadapan Allah, kemudian terbuka untuk mengakui dosanya dan minta pengampunan kepadanya? Seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam terang akan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan kehidupan kegelapan, karena terang itu telah menelanjangi segala perbuatan kegelapan. Apa yang dahulu dinikmatinya sekarang dibencinya. Apa yang dahulu dibanggakan sekarang menjadi kesia-siaan karena Kristus. Maka ia akan menjaga hidupnya benar sesuai firman-Nya dan senantiasa berjalan dalam terang Allah. Hidup di dalam terang bukan sekedar percaya dan mengakui, tetapi memancarkan terang ilahi melalui sikap dan perbuatan terang. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus hidup dalam terang.
sesuai dengan firman yang telah kami pelajari pada hari ini, sehingga hidup kami dapat menerangi setiap kegelapan. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami meninggalkan segala kehidupan-kehidupan lama kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami hidup dalam terang yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.